Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas makalah saya mengenai perancangan sistem informasi rental motor. Pembahasan ini adalah tugas Mapel PPL dan pada studi kasus kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang sebuah sistem rental motor menggunakan berbagai diagram analisis, mulai dari DFD atau data flow diagram, kemudian ada use case diagram, activity diagram, dan yang terakhir yaitu class diagram. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada DFD atau data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan alur data dalam sistem. DFD memperlihatkan dari mana data berasal, bagaimana suatu data diproses, kemudian kemana data itu akan dikirimkan. DFD berfungsi untuk memahami sistem bisnis secara lebih jelas sebelum bisnis itu dibuat. DFD tidak menunjukkan tampilan pada aplikasi, namun DFD menampilkan alur data antar proses, aktor, dan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu ada komponen dari DFD. Yang pertama yaitu external entity, yaitu pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Contohnya seperti pelanggan dan admin. Yang kedua yaitu ada proses, yaitu kegiatan yang mengolah data. Contohnya itu proses transaksi. Kemudian yang ketiga itu ada data store atau tempat penyimpanan data. Contohnya data pelanggan dan data motor. Yang keempat itu ada data flow, yaitu aliran data antar komponen. Nah, sekarang kita masuk yuk ke contoh dari DFD level 0 dari studi kasus rental motor. Nah, pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua entitas utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan mengirimkan data pemesanan kepada sistem rental motor. Kemudian, sistem memberikan informasi motor kepada admin dan menerima data dari admin untuk pengelolaan. Nah, perlu diingat bahwa data yang ditampilkan ini masih bersifat umum tanpa rincian proses. Jadi, sifatnya itu masih sederhana, belum sampai kompleks. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh di FD level 1 pada studi kasus rental motor. Nah, dari gambar ini, sistem itu memiliki beberapa proses, yaitu data pelanggan, data motor, data transaksi sewa, dan data pengembalian. Proses data pelanggan menyimpan informasi pelanggan dan menghasilkan nota sewa. Kemudian proses data motor mengelola data motor yang dimasukkan oleh admin. Selanjutnya, proses transaksi sewa menghubungkan pelanggan, motor, dan admin dalam suatu transaksi. Proses pengembalian mencatat pengembalian motor dan memperbaharui status motor. Setiap proses terhubung ke penyimpanan data seperti data pelanggan, data motor, dan nota sewa. Lanjut yang kedua yaitu ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML yang menunjukkan fungsi yang dapat digunakan pengguna dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan hubungan antara faktor dan fungsi tanpa menjelaskan bagaimana proses itu bekerja. Selanjutnya ada komponen pada use case diagram. Yang pertama yaitu aktor atau pengguna, yang kedua yaitu use case atau fitur sistem, dan yang ketiga itu ada relasi atau hubungan aktor dengan fitur. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh use case diagram pada studi kasus rental motor. Pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melihat motor, memesan motor, dan mengembalikan motor. Admin memiliki akses untuk mengelola motor, mengelola data, dan mengelola transaksi. Hubungan antara aktor
motor dan use case menunjukkan fungsi yang dapat dilakukan masing-masing peran. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas secara berurutan dari awal sampai akhir dalam suatu proses. Diagram ini membantu memahami bagaimana langkah-langkah proses bekerja, termasuk percabangan keputusan. Komponen activity diagram itu ada 4. Yang pertama ada start dan end point. Kemudian yang kedua ada activity atau aktivitas. Yang ketiga ada decision atau percabangan. Dan yang keempat yaitu ada flow atau alur proses. Nah, sekarang kita masuk ke contoh activity diagram dalam studi kasus rental motor. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa proses dimulai ketika pelanggan memilih motor dan mengisi data diri. Kemudian, sistem memeriksa ketersediaan motor. Jika tersedia, pelanggan melanjutkan ke tahap pembayaran. Kemudian, admin melakukan validasi terhadap pembayaran tersebut. Sistem mencetak nota dan motor diserahkan kepada pelanggan sebagai akhir proses. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur database atau objek dalam sistem. Diagram ini memuat nama kelas, atribut, dan relasi. Komponen pada kelas diagram itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelas atau tabel, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada relasi antar kelas. Nah, contoh kelas diagram dalam studi kasus rental motor itu seperti pada gambar ini. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki 4 kelas utama, yaitu pelanggan, motor, admin, dan transaksi. Kelas pelanggan menyimpan data identitas pelanggan. Kelas motor menyimpan data kendaraan. Kelas admin menyimpan data petugas yang mengelola sistem. Dan kelas transaksi menghubungkan pelanggan, motor, serta admin dalam kegiatan sewa. Relasi antar kelas memperlihatkan bahwa setiap pelanggan, motor, dan admin dapat memiliki banyak transaksi. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai perancangan sistem informasi rental motor menggunakan DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Dengan perancangan seperti ini, pengembangan sistem menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah, mungkin sampai sini dulu ya video yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.